Terapi tadi Mbak, kalau Mbak bilang Mbak sudah melakukan terapi dengan human placenta di RSM, silahkan lanjut aja, karena itu kan bersinergi dengan ini, nggak ada kontraindikasinya ya. Jadi yang di sana human, yang di sini ini salmon segala, jangan-jangan kembar ntar anaknya, enggak? Kan gitu Mbak. Jadi lakukan aja ya. Yang pasti kan bukan hanya ovarium Mbak saja, itu harus diingat ya. Orang kadang karena dia ngilu, dia pengennya kakinya sehat terus muda, tapi kan sebenarnya bukan hanya kaki lu doang, kepala ya, otak, mata semua diperbaiki. Nah, kita kadang nggak sadar ya, terutama mata ya. Mata itu kan kita untuk melihat, tapi kita jarang perhatiin mata kita sendiri. Itu hati-hati Mbak. Jadi harus diperhatiin juga. Kan kita mata ini untuk melihat nih, tapi kita sendiri jarang meriksa mata kita. Nah, kalau dengan stem cell terapi ini, kita nggak usah capek-capek untuk melihatin seluruh bagian tubuh kita, karena dia akan ganti sendiri itu. Gitu. Jadi nggak usah suruh. Iya, kayak gini nih, misalnya Mas ini datang kakinya ngilu, kan aku terkonsentrasi dengan kaki ngilunya. Ya, aku kasih analgesik, aku kasih anti-inflamasi supaya ngilunya hilang, ya kan? Gitu istilahnya. Itu Silvi. Nah, tapi kalau stem cell bukan seperti itu. Dia datang, dia cari sebabnya. Gitu itu bedanya terapi sel hidup. Jadi nggak perlu disuruh. Dia nggak perlu bilang nih kaki gue sakit, nggak perlu. Si stem cell ini akan cari kenapa kakinya sakit dan dia obati. Itu namanya terapi sel hidup. Jadi automatically cure apapun. Nggak perlu kita bilang ini kenapa ya lahir gue gini, nggak perlu. Dia akan cari sendiri. Itu istimewanya. Kalau yang simptomatis kan tergantung keluhan pasien. Mencret, kasih obat mencret. Pusing, kasih obat pusing. Tapi penyebabnya apa? Nggak tahu. Aku pernah punya pasien di rumah sakit, koordinasi sama aku sampai 1 bulan diudak-udak sama segala dokter spesialis, nggak ketemu sakitnya. Jawabannya 2. Kalau nggak virus, kanker gitu kan, ngacau gitu. Tapi kalau dengan terapi stem cell itu akan dicari dan diperbaiki sendiri, termasuk Mbak punya ya. Selama ovariumnya belum mati ya Mbak. Ya kalau udah mati ya nggak bisa. Cuman nggak bisa punya anak aja. Tapi yang lainnya dia balik muda lagi. Gitu. Spine injury. Oke, spine injury Mbak bilang terapinya di RSM tadi ya. Betul. Jadi makanya aku jawab tadi Mbak. Kalau misalnya spine injury itu kan penyebabnya ada beberapa Mbak ya. Bisa fraktur, bisa trauma, bisa dislokasi, bisa tumor. Tapi mudah-mudahan yang terakhir kan enggak. Nah, kalau itu memang terjadi, apa yang bisa dilakukan oleh terapi stem cell? Ya semua yang rusak itu dia perbaiki. Tergeser, ada yang retak-retak, dibaikin. Nah, seperti itu. Jadi, tapi nggak bisa nyembuhin penyebabnya. Karena itu anatomikal, Mbak. Jadi itu anatomis terganggunya. Oh boleh Mbak. Kalau stem cell ini harus dilakukan untuk terapi dasar. Yang lain aksesoris lah. Misalnya Mbak beli mobil, mau pasang pelek, mau pasang TV gitu loh. Jadi yang lain aksesoris. Tapi stem cell terapi lakukan kalau pengen panjang umur dan jauh dari penyakit degeneratif. Tapi kalau mau pendek umur, terus pengen sakit yang macam-macam, ya nggak usah minum. Minum biasa aja, minum air, vitamin C apa cukup. Tapi kalau kita mau hidup lebih bagus kualitasnya, lakukan terapi stem cell. Apalagi ini ada SOP kan, kenapa nggak minum? Minum lah. Kecuali nggak ada duit, yang nggak ada duitnya ya cari bonus sponsor lah Mbak, minum. Kan gitu.